Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan juga selalu diberikan kesehatan ya, agar kita semua dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Masih di rumah saja tentunya, tapi walaupun di rumah saja, kita harus tetap semangat dalam belajar. Masih bersama saya dan dengan mata pelajaran yang sama, yaitu perencanaan bisnis. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai marketing mix atau bauran pemasaran. Seperti apa materinya? Tetap disimak videonya ya. Bayangkan apabila kalian ditugasi menjadi sales Indomie dan kalian harus menjual Indomie di negara Australia, tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Karena apa? Karena di Australia belum familiar atau Indomie itu belum terkenal. Beda dengan Indonesia yang mana Indonesia sudah tahu bahwa Indomie itu enak dan juga murah. Kenapa seperti itu? Karena memasarkan produk atau mengenalkan produk kepada konsumen itu sangat penting. Bagaimana bisa seseorang mengeluarkan uang untuk membeli barang yang konsumen tersebut atau orang tersebut tidak mengetahui spesifikasi dari produk yang kita jual tersebut? Nah, karenanya dalam pemasaran produk ada yang namanya bauran pemasaran atau marketing mix. Dalam strategi pemasaran ada yang namanya bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran ini memiliki peranan penting untuk konsumen agar mereka mau membeli barang atau jasa yang dijual orang atau perusahaan. Elemen dari bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikendalikan untuk memuaskan pelanggan sampai mereka mau membeli barang yang ditawarkan. Sederhananya, bauran pemasaran itu adalah alat yang digunakan para pebisnis untuk membantu menawarkan barang atau merek kepada calon pembeli. Bauran pemasaran 4P pertama kali digunakan oleh Neil Borden di tahun 1964 yang terinspirasi dari gagasan James Collington yang menyatakan bahwa para pelaku bisnis adalah seorang pembaur dari bahan-bahan yang ada. Beberapa kritik dari bauran pemasaran 4P, terutama dari sisi pemasar jasa, mengembangkan konsep 4P ini jadi model bauran yang lebih besar, seperti pemasaran holistik dari Holter dan Keller, juga konsep bauran 7P yang hingga sekarang ini konsep bauran tersebut jadi populer. Meskipun 4P sampai sekarang masih merupakan konsep bauran pemasaran yang paling populer dan jadi elemen kunci di praktek-praktek pemasaran. Biarpun begitu, para pemasar pasti akan mencari mana metode pendekatan yang paling cocok untuk produk yang akan mereka jual. 4P ini dibuat pada waktu orang lebih banyak menjual barang dibandingkan jasa, dan pengembangan merek itu dianggap tidak terlalu penting, padahal di mana kondisi sekarang ini orang tidak ada yang benar-benar menjual barang dan lepas begitu saja. Pengembangan merek itu luar biasa penting. Jadi kesimpulannya, 4P sebenarnya memang masih relevan sampai sekarang, tapi perlu adanya tambahan bauran lainnya. Dari masalah ini, Poms dan Fitter menambahkan 3 bauran lainnya berupa people, process, physical evidence, jadi totalnya ada 7P. 3P tambahan lainnya biasanya dipakai pada penjualan yang berupa jasa. Dalam bauran pemasaran atau marketing mix, kita akan belajar mengenai pengertian juga unsur-unsur di dalamnya. Berikut ini ada beberapa pengertian marketing mix menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Catur Erismianti dan IG Bondan Suratno yang mengatakan bahwa marketing mix adalah kombinasi dari 4 kegiatan perusahaan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur harga, sistem distribusi, dan kegiatan promosi. Kemudian yang kedua menurut
Fatih Hurianti mengatakan bahwa marketing mix merupakan unsur-unsur internal penting yang membentuk program pemasaran sebuah organisasi. Yang terakhir, menurut Indrio Kitosudarmo yang mengatakan bahwa marketing mix sebagai alat bagi perusahaan untuk mempengaruhi konsumen agar konsumennya dapat menjadi kenal, kemudian menyenangi, dan melakukan transaksi pembelian, serta akhirnya konsumen itu menjadi puas. Marketing mix atau bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu price, product, promotion, place, dan dilebarkan dengan tambahan 3P khususnya untuk usaha jasa jadi 7P, yaitu price, product, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Harga jual adalah unsur yang paling pertama dipikirkan oleh konsumen, apalagi oleh generasi milenial yang sangat cost sensitif. Price atau harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh suatu produk. Produk adalah apa yang nyata yang akan kita jual ke pasar, di mana di dalamnya termasuk kualitas, bentuk, dan juga packing dari produk tersebut. Produk adalah apa yang dapat kita tawarkan di pasar untuk dipertahankan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk di dalamnya adalah objek fisik, jasa, orang, tempat organisasi, dan suatu gagasan. Unsur bauran pemasaran yang lain sifatnya mendukung, di mana dengan produk yang buruk, tentunya pemasaran sehebat apapun akan sulit memasarkan produknya dengan kompetisi seperti sekarang ini. Untuk dapat diketahui konsumen, tentunya produk yang akan kita jual harus kita kenalkan kepada konsumen, tentunya dengan berbagai promosi yang harus kita lakukan. Promotion atau promosi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk memengaruhi konsumen agar mereka dapat mengenal dan tertarik, lalu membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Tempat yang dimaksud bukan hanya tempat nyata tempat kita berjualan saja, tetapi tempat-tempat di mana produk itu berada akan membuat produk kita lebih terkenal. Semakin banyak tempat, tentunya produk yang akan kita jual semakin terkenal. Place atau tempat adalah suatu wadah yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Tempat merupakan salah satu faktor yang penting dalam marketing mix agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal dan produk yang ditawarkan dapat dengan mudah didapatkan oleh konsumen yang membutuhkan. Setiap P dalam 4P ini memiliki peranan yang sama dalam pemasaran. 4P ini lebih berfokus dalam menjual produk berupa barang. Sedangkan 7P lebih berfokus kepada penjualan produk berupa jasa, yang mana 3P tambahan akan kita bahas selanjutnya. Produktivitas melihat efisiensi layanan untuk memberikan nilai tambah, dan kualitas jadi derajat seberapa barang atau jasa bisa memberikan kepuasan pada pelanggan. Terakhir, mari kita rangkum. Jadi, bauran pemasaran atau marketing mix dulunya terdiri dari 4P, yaitu price atau harga, kemudian produk atau produk, promotion atau promosi, dan place atau tempat. Kemudian disempurnakan menjadi 7P untuk produk berupa jasa, yang mana terdiri dari price atau harga, produk atau produk, promotion atau promosi, place atau tempat, people atau partisipan, proses atau proses, dan physical evidence atau bentuk bukti fisik. Beberapa juga melengkapi menjadi 8P dengan P yang terakhir, yaitu productivity dan quality atau produktivitas dan kualitas. Nah, sekian video pada kali ini, semoga dapat memberi manfaat dan juga memberikan informasi serta pengetahuan untuk kalian semua.
Nah, untuk kalian tetap semangat belajar, jangan menyerah, dan selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.